Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan semakin merebaknya perkembangan virus COVID-19, saya himbau kepada seluruh siswa tidak perlu panik berlebihan karena pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang sangat komprehensif dalam rangka menangani kasus tersebut. Yang penting, tetap disiplin, taat pada protokol kesehatan yang sudah diedarkan, dan tetap membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar atau hadir di kerumunan-kerumunan. Fokus untuk tetap melakukan isolasi sosial agar tidak terjadi perpindahan virus dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Kemudian, dalam menyikapi hal tersebut, kami akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan sistem online. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu, Anda pastikan HP dan kuota Anda cukup. Kalau perlu pengeras suara, dan jangan lupa ambil posisi senyaman mungkin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengupas berkaitan dengan prinsip dan praktik ekonomi Islam, atau kita sering menyebutnya sebagai muamalah. Akan tetapi, sebelum kita mengupas lebih mendalam, satu hal yang perlu kita pahami bahwa Allah telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, yang dimana namanya makhluk sosial jelas antara individu satu dengan individu yang lain saling membutuhkan. Disinilah perlunya budaya saling tolong-menolong, saling membantu, berinteraksi dengan cara-cara yang baik sangat dibutuhkan agar kehidupan manusia itu tetap berjalan secara teratur. Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 pun juga disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah ila akhirih. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat itu sudah jelas disampaikan, sudah selayaknya kita saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena manusia memiliki hawa nafsu, terkadang ada di antara kita yang kemudian tindakannya itu menyakiti orang lain. Tindakannya itu memangkas hak-haknya orang lain. Jelas itu sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam hal ini Islam mensyariatkan tata cara bermuamalah. Kemudian, apa itu muamalah? Muamalah dari sisi bahasa dapat diartikan sebagai hal-hal yang mengatur tentang urusan kemasyarakatan, tata cara bersosial maupun perdata. Kemudian dari sisi fikih Islam, muamalah dapat diartikan sebagai suatu langkah yang ditempuh masyarakat untuk melakukan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, maupun usaha-usaha lainnya. Selanjutnya, dalam rangka mencari rezeki
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, agar rizki kita tetap menjadi rizki yang berkah dan terhindar dari hak-haknya orang lain, maka ada beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam praktik transaksi ekonomi Islam. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil atau cara-cara yang buruk. Tidak boleh melakukan kegiatan riba atau penglipat gandaan bunga. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran timbangan kualitas dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Berikutnya, kita akan mengupas macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Adapun jual beli itu dikatakan sah ketika 1. Syarat penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Kemudian syarat uang dan barang haruslah 1. Halal dan suci, 2. Bermanfaat, 3. Keadaan barang bisa diserah terimakan, 4. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan yang terakhir adalah milik sendiri. Kemudian ada ketentuan ijab qabul dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Apa itu ijab qabul? Adanya kesepakatan bersama yang didasari atas kehendak atau kemauan sendiri. Artinya, transaksi itu tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Itulah berkaitan dengan transaksi jual beli. Akan tetapi, dalam transaksi jual beli, antara kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah jual beli itu dibatalkan atau dilanjutkan. Nah, pengambilan keputusan inilah sering kita sebut dengan khiyar. Maka, dalam hal ini, khiyar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat. Dan yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar majelis adalah ketika antara penjual dan pembeli ketemu secara langsung. Jadi, proses pengambilan keputusan ini bisa dilakukan secara langsung. Sementara khiyar syarat adalah transaksi ekonomi yang didasari dengan beberapa syarat atas kesepakatan antara dua belah pihak. Maksudnya, pengambilan keputusan itu berlanjut ketika syarat-syarat yang sudah ditetapkan itu terpenuhi. Dan yang ketiga adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli ketika barang dalam kondisi cacat. Itulah berkaitan dengan beberapa macam khiyar. Berikut kita akan mengupas hal-hal yang menjadikan transaksi jual beli itu menjadi haram. Inilah yang kita sebut dengan riba. Riba adalah penglipat gandaan proses transaksi ekonomi melalui bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Dalam syariat Islam, riba hukumnya haram
baik antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi maupun sebagai saksi, tetap akan mendapatkan sanksi berat. Karena hukum riba adalah haram. Maka dalam Islam menyarankan agar dalam transaksi jual beli dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat riba, ada 3 langkah. Yang pertama, ukuran timbangan disamakan. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga, pembayaran atau penukaran secara tunai. Maka dalam hal ini, riba digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadli, yang artinya mempertukarkan barang yang sejenis tapi tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba kordi, yakni pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembaliannya. Yang ketiga, riba yadi, akad jual beli barang yang sejenis sama timbangannya, namun antara kedua belah pihak berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah, yakni akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Usahakan 4 hal yang termasuk kriteria riba ini silahkan dihindari, agar setiap transaksi yang kita lakukan, setiap ikhtiar kita untuk mencari rezeki dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat haram. Berikut kita akan mengupas hal-hal yang menjadikan transaksi jual beli itu menjadi haram. Inilah yang kita sebut dengan riba. Riba adalah penglipat gandaan proses transaksi ekonomi melalui bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Dalam syariat Islam, riba hukumnya haram, baik antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi maupun sebagai saksi, tetap akan mendapatkan sanksi berat. Karena hukum riba adalah haram. Maka dalam Islam menyarankan agar dalam transaksi jual beli dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat riba, ada 3 langkah. Yang pertama, ukuran timbangan disamakan. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga, pembayaran atau penukaran secara tunai. Maka dalam hal ini, riba digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadli, yang artinya mempertukarkan barang yang sejenis tapi tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba kordi, yakni pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembaliannya. Yang ketiga, riba yadi, akad jual beli barang yang sejenis sama timbangannya, namun antara kedua belah pihak berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah, yakni akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Usahakan 4 hal yang termasuk kriteria riba ini silahkan dihindari, agar setiap transaksi yang kita lakukan, setiap ikhtiar kita untuk mencari rezeki dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat haram. Transaksi berikutnya yakni utang piutang, yakni menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Dalam hal ini, rukun utang piutang ada 3 poin. Yang pertama, ada yang berhutang dan ada yang memberi piutang. Yang kedua,
ada harta atau barang. Yang ketiga, ada lafadz kesepakatan yang diucapkan secara jelas. Nah, disinilah uniknya, terkadang di Indonesia, orang yang berhutang lebih galak daripada orang yang mengutangi. Itulah yang perlu dihindari. Selanjutnya, transaksi sewa-menyewa. Sewa-menyewa yakni dalam ilmu fikih bisa dikatakan sebagai ijarah atau imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Adapun beberapa syaratnya bisa disimak di slide ini. Demikian beberapa hal tatap muka yang pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan transaksi ekonomi. Selanjutnya ada teka-teki silang untuk latihan soal bersama.